Bismillahirrohmanirrohim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma badu. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kalian semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Setiap urusan baik yang tidak dimulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah, maka ia terputus atau kurang keberkahannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan pembuka rezeki ada banyak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap insan. Rezeki dapat diartikan sebagai segala bentuk keberlimpahan materi dan non-materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Oleh sebab itu, penting bagi kita mengetahui amalan-amalan pembuka rezeki yang bisa kita amalkan, agar kita dapat memperoleh kelimpahan yang berkah. Menjaga tali silaturahmi, memperluas rezeki. Ada banyak hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan arahan mengenai amalan pembuka rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Hadits di atas mengajarkan kita untuk menjaga dan memperkuat hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Dengan menjalin hubungan yang baik dan mempererat tali persaudaraan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki yang lebih luas bagi kita. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat sekitar. Rezeki yang dihasilkan dari silaturahmi bukan hanya berbentuk materi, namun melainkan juga bisa berbentuk pertolongan, ilmu pengetahuan, ataupun informasi. Secara umum, silaturahmi adalah mempererat tali persaudaraan. Silaturahmi juga menjadi ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 disebutkan anjuran untuk saling bersilaturahmi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekasnya, perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi, hadis riwayat Muslim. Orang yang senang silaturahmi tentu memiliki kesempatan yang berbeda dengan orang yang tidak pernah bersilaturahmi. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan sesama. Ketika seseorang rajin silaturahmi, baik itu dengan keluarga, tetangga, saudara seiman, maupun teman, maka dengan sendirinya ia akan banyak memiliki teman atau sahabat. Dengan demikian, cara ini bisa mendatangkan rezeki. Bentuk rezeki bisa berupa apapun, termasuk pekerjaan, jodoh ataupun ilmu yang bermanfaat. Beberapa bentuk rezeki ini dapat diperoleh dengan bersilaturahmi. Imam Syafi'i pernah menulis sebuah bait puisi berbunyi, berjalanlah. Sebab berjalan memiliki 5 manfaat, menghilangkan stres dan kesedihan, menambah rezeki, bertambahnya ilmu pengetahuan dan pengalaman, mengenal etika dan norma, sehingga akan semakin santun serta akan memperbanyak teman dan relasi. Cara silaturahmi. Silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni berkunjung ke rumah kerabat untuk sekedar berbincang atau menanyakan kabar. Di zaman modern seperti sekarang ini, silaturahmi bisa lebih mudah dilakukan. Misalnya dengan saling berkirim kabar melalui telepon atau pesan singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang bersilaturahmi. Bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang telah putus. Hadis riwayat Bukhari. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manfaat silaturahmi banyak sekali, termasuk di dalamnya dapat memperpanjang umur, meluaskan rezeki dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Hakim. 2. Belajarlah dari nenek moyangmu bagaimana caranya menghubungkan rohim-rohim itu, karena silaturahmi menimbulkan kecintaan dalam keluarga, meluaskan rezeki, dan menunda kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. 4. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku perbuatan yang akan memasukkan aku ke dalam surga." Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. 5. Tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah balasan atau pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan ialah balasan atau siksaan bagi orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa?" "Tentu saja," jawab mereka. Beliau kemudian menjelaskan, "Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal soleh yang besar pahalanya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu sangat besarnya manfaat dan pahala bagi orang yang suka menyambung tali silaturahmi, dan sungguh sangat rugi sekali orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, karena siksaan baginya di dunia, rezekinya disempitkan, kesehatan lahir batinnya menurun dan lebih-lebih siksaan yang jauh lebih besar baginya di akhirat kelak. Amalan pembuka rezeki selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah. Selain menjaga silaturahmi, kita berlanjut dengan meningkatkan kualitas ibadah. Kita perlu memperbanyak amalan ibadah, seperti menjaga sholat wajib. Meskipun kita dalam keadaan sibuk, minimal kita luangkan waktu 5 menit atau 7 menitlah untuk mendirikan sholat wajib. Kalau ada waktu luang, kita lanjut mengerjakan sholat sunnah, terutama sholat malam atau tahajud, karena sholat tahajud menurut sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seutama-utama sholat setelah sholat wajib, adalah sholat sunnah tahajud. Bila masih ada waktu luang, kita lanjut dengan sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat terus terakhir ditutup dengan sholat sunnah witir. Setelah melakukan sholat-sholat sunnah, kita lanjut melakukan zikir-zikir, terutama perbanyak istighfar dan sholawat. Setelah subuh, kita melaksanakan amalan-amalan zikir la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali, baca Quran terutama surah Al-Fatihah minimal 7 kali atau lebih baiknya 41 kali. Baca surah Yasin 1 kali atau 3 kali. Baca surah Al-Waqiah minimal 1 kali atau 3 kali atau lebih baik lagi 14 kali. Baca surah Al-Nasroh 7 kali. Baca sholawat Jibril 100 kali atau 1000 kali atau lebih baik lagi baca sebanyak mungkin. Setelah kita lakukan semua, dilanjutkan dengan berdoa apa yang menjadi keinginan atau hajat kita. Jangan lupa dalam setiap hari kita bersedekah, meskipun Rp1.000, atau kalau tidak dengan uang kita bisa bersedekah dengan tenaga, ilmu pengetahuan dan apa saja yang membawa manfaat untuk orang lain dikategorikan sebagai sedekah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami mengadakan timbangan keadilan untuk hari kiamat, maka janganlah seseorang itu merugikan dirinya sendiri. Dan jika ada kebaikan seberat biji zarah, niscaya kami akan memperolehnya, balasan, dan kami cukup dengan menghitung segala amal-amal perbuatan." Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, kita membuka pintu rezeki yang lebih besar, dilimpahi dengan keberkahan serta mengalir terus tiada henti. Amalan pembuka rezeki berikutnya adalah menjaga perilaku dan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Dan sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung."
Ayat ini merujuk kepada akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu meneladani akhlak beliau yang penuh dengan kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Dengan menjaga perilaku dan akhlak yang baik, kita akan memperoleh simpati dan kepercayaan dari orang lain, yang pada gilirannya membuka peluang rezeki yang lebih luas bagi kita. Amalan pembuka rezeki berikutnya adalah selalu bersyukur. Bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah saja, tetapi kita terapkan atau praktekkan dengan perbuatan kita, misalnya dengan perbanyak amal ibadah dan banyak berbagi atau sedekah kepada orang lain termasuk bentuk rasa syukur atau bukti tanda-tanda orang yang bersyukur. Dengan bersyukur nikmat bertambah, Allah akan melipat gandakan rezeki bagi hambanya yang bersyukur. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya di surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas rezeki yang telah kita terima, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan bersyukur, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai balasannya, Allah akan memberikan tambahan rezeki kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita ingkar dengan rezeki yang telah Allah karuniakan, maka Allah akan membalasnya dengan azab yang pedih. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah setiap kali memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sedikit maupun rezeki yang banyak. Seperti yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadits riwayat At-Tabrani, barang siapa yang Allah pakaikan baginya kenikmatan hendaklah banyak mengucapkan Alhamdulillah. Barang siapa yang banyak dosanya hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan barang siapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Ingatlah selalu bahwa rajin bersedekah tak mengurangi harta, bersedekah secara rutin dapat menjadi amalan pembuka rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba, ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ketika bersedekah, terlihat seolah harta kita berkurang. Namun, Allah telah menjamin dalam firman-Nya untuk mengganti berkali lipat harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Yaitu harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan, membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sedekah sebagai amalan pembuka rezeki yang dapat kita terapkan sehari-hari. Bersedekah tidak hanya berarti memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan, tetapi juga melibatkan sikap dermawan dan murah hati dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan bersedekah secara rutin, kita membantu meringankan beban sesama dan mendapatkan berkah serta pembukaan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik. Amalan-amalan yang telah disebutkan di atas. Menjaga hubungan silaturahmi, meningkatkan kualitas ibadah, menjaga perilaku dan akhlak yang baik, bekerja dengan tekun dan ikhlas, bersyukur atas rezeki, serta bersedekah secara rutin, yang telah diberikan merupakan langkah-langkah yang dapat kita tempuh. Semoga dengan melakukan amalan-amalan tersebut, kita dapat memperoleh kelimpahan rezeki yang berkah dan membantu kita dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.